Di dunia ini, tak semua hal bisa dijelaskan oleh logika. Selamat datang di Boy Cerita Misteri, tempat di mana misteri bukan sekedar cerita, tapi kenyataan yang mengintai. Awal kisah perjalanan mudik sekitar tahun 2022-2023, pas genting-gentingnya corona. Saya pribadi dengan keluarga mudik ke daerah Banjar. Gak disebutin lah Banjar di mana, itu daerah Banjar. Tiba di sana berangkat dari Bandung sekitar pukul 5 sampai sana pukul 12. Alhamdulillah tidak macet. Cuman ya sedikit lah. Banyak kendala di jalan. Kita naik motor sih? Naik motor berdua sama istri. Pas tidak ada halangan sampai di sana jam 12 aman. Sangat senang sekali bertemu keluarga di sana. Sambil makan, sambil bercerita di sana. Wah, sangat seru sekali. Pokoknya awal kisah misterinya adalah pas mau libur lebaran ke Pangandaran. Rencananya mau ke Pangandaran hari Selasa kalau nggak salah, atau hari Rabu lah, antara hari itu. Kita berangkat 3 motor berboncengan, tapi bukan 6 orang, 7 orang, karena ada anak kecil 1 orang. Satu motor 3 orang. Yang 1, yang 2 mah 2 aman, udah dewasa. Kita rencana berangkat pukul 12, tapi itu juga dilarang sama orang tua. Katanya harus pulang lagi ke daerah Banjar pukul 6 sebelum maghrib. Harus sampainya. Setelah kita jam 12 kita berangkat menggunakan sepeda motor. Kita sampai di Batu Hiu. Sesampai di Batu Hiu, mulai ada perasaan janggal. Kenapa adik dari istri, jadi gak fokus, dia banyak ngelamun pas sampai Batu Hiu. Kayak kosong gitu. Karena yang kosong. Perasaan saya mah udah feeling lah ada yang kosong. Udah beda lah ke tempat wisata, tapi dia agak ceria gitu. Di sana kita belanja biasalah, makan gitu, hiburan lah, tertawa. Dan saya inisiatif ketika pukul 3 sore, saya inisiatif mau pulang, tapi dicegah sama saudara-saudara, nanti aja. Saya ingat janganlah dari orang tua harus sampai jam 6. Sedangkan dari Banjar ke Pangandaran itu sekitar 1 jam lah pakai motor paling lama, dan cepat 50 menit lah. Udahlah, saya mengalah lah. Jam 4 belum juga mau pulang. Dan masih betah katanya, tapi gak tahu gimana lah. Pas setengah 5 kita pulang. Pas pulang, yang tahu jalan itu kan adik istri saya, yang tahu jalan pulang lagi ke Banjar. Kalau saya nggak tahu karena saya orang Bandung. Sekitar pukul 6 sebelum adzan maghrib, kita berpencar, terpisah. Anehnya itu terpisah dulu. Yang satu kemana, yang satu kemana. Dan saya inisiatif, ada masjid, saya lupa lagi lah nama masjid. Kita kumpul di situ. Dan akhirnya kita kumpul di situ. Kumpul di satu bengkel cucian mobil lah. Tapi agak tengah hutan.
Pas di sana saya tanya ke adik saya, tahu jalannya? Dia bilang tahu. Ya alhamdulillah. Saya nanya lagi ke orang-orang sekitar, dari sini ke Banjar yang jalan aman kemana Pak? Oh jangan ke situ, ke daerah lupa lagi lah daerah nama gelap, katanya. Takut ada warga sekitar. lokal ya. Ya saya tanya-tanya. Udahlah, saya berangkat 3 motor itu. Pas berangkat tiba-tiba lampu motor mati. Yang punya adik teh, adik pakai motor Matic mati. Saya bingung, bingungnya kemana? Kan perjalanan itu melewati hutan jati, tapi lampu motor mati. Terpaksa deh saya lah yang bawa gitu, bawa saya motor yang gak ada lampunya sama istri saya. Tukeran motor, kan dia cewek, saya bawa yang lampunya mati. Tiba-tiba di tengah perjalanan mati lagi motornya teh, habis bensin. Nah saya isilah si bensin itu di pom mini dekat masjid, depan masjid saya ingat. Nah sudah saya isi, ya kita lanjutin perjalanan pulang. Di pom bensin itu saya masih ingat depan masjid ada orang nanya mau kemana gitu, saya mau pulang ke Banjar, ada orang nanya. Nah saya teh di belakang, saya kan nggak ada lampu, jadi saya ikutin yang ada lampu pakai motor itu. Adalah sekitar 30 menit saya perjalanan balik lagi ke pom bensin itu. Saya anehnya jadi muter jalannya. Nah di situ saya udah curiga, kenapa bisa muter gitu. Nah saya teh penasaran lah, saya mah gak tahu kan daerah itu. Saya ambil kertas, saya buang di pinggir jalan, yuk kita lanjutin, yang tahu jalan di depan. Ya pas kita muter balik lagi ke situ, itu udah 2 kali putaran. Ya udah 2 kali putaran. Saya bingung di situ mau gimana gitu. Itu sekitar pukul 8 atau jam 9 lah. Bayangkan biasanya perjalanan 1 jam, ini udah 3 jam belum nyampe ke Banjar. Saya bingung harus gimana. Udahlah saya inisiatif mau tidur di masjid. Tapi sepanjang perjalanan itu emang sepi kan? Wah sepi banget pokoknya mah, sepi pokoknya mah, sepi kan. Udah sepi, hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik itu jam 8 jam 9, yang saya kaget hujan. Mana saya mau motor ini. Pas di perjalanan kita lanjutin lah, gak mau lah ini di masjid gitu, gak mau. Pas di perjalanan mati itu yang lampu motor itu teh, bukan lampunya, gak jalan sekarang, mogok. Saya lebih bingung lagi. Untung ada bengkel, ada yang masih buka, dibenerin lah. Ada yang putus katanya, tapi lampunya gak bisa bener sana. Ya gak apa-apa lah, penting jalan dulu, berjalan. Dari situ adik saya melamun terus, gak berkata-kata, padahal dia teh orang yang sering bolak-balik ke daerah situ teh. Jadi yang tahu jalan tiap hari lah dia mau main ke sana. Saya makin bingung di situ, makin bingung. Ya udahlah, motor udah nyala walaupun nggak ada lampu, saya lanjutin perjalanan. Pas dilanjutin perjalanan hujan rintik-rintik, nah saya berhenti di satu bengkel. Saya masih ingat bengkel motor, tapi bengkelnya tengah hutan. Yang saya kaget itu tengah hutan ada rumah kosong depannya. Saya ingat, saya teh Cuman 2 rumah. enggak, ini mah satu bengkel, bukan rumah, bengkel biasa, gak ada rumahnya. Dan ada rumah kosong depannya teh, di tengah hutan jati, sekitar pukul 10. Ingat saya mas, pukul 10 lihat HP, hujan rintik-rintik. Dan di situ yang biasanya ngobrol-ngobrol di jalan gak ngomong-ngomong. Adik saya teh gak ngomong-ngomong, gak ngomong atau 2 patah kata pun. Dan di situ saya mendengar ada suara yang nangis. Tapi saya gak bercerita.
diam aja gitu. Di rumah kosong itu teh ada yang nangis. Gak tahu di rumah kosong, gak tahu di bengkel, tapi ada yang nangis. Saya lihat semua gak ada yang nangis. Saya mah diam aja lah, gak cerita, takut orang lain saudara-saudara panik gitu, takutnya. Nah udahlah, perjalanan lagi kita lanjutin, balik lagi ke bengkel itu. Sekarang udah tadi mah pom bensin, sekarang mah di bengkel itu muter 1 jam. Aduh, saya makin bingung ini. Makin bingung karena itu tengah hutan, hujan rintik-rintik. Tapi pas di bengkel banyak orang. Gak ada, tutup bengkelnya. Gak ada, tutup. Gak tahu beroperasi, gak tahu nggak ada bacaan bengkel. Ada alat tambal ban, saya lihat bengkel udahlah gitu. Itu sekitar pukul 10:30 lah, 10:30 malam. Untungnya si adik saya punya pacar orang sana. Saya telepon lah si pacarnya, ditelepon suruh jemput. Oke lah, ketemu, dia datang pas dia orang sana, ketemulah kita di jalan, ngikutin dia. Ada sekitar 10 menit jalan, hujan lagi gede, hujan teh. Kita tinggal di masjid, kita duduk di masjid dah, sholat malam lah katanya situ saudara ya. Dan anehnya adik saya itu gak ngomong-ngomong, malahan gak mau masuk masjid. Padahal dia mah soleh gitu. Anehnya teh cewek. Terus saya kan masih bawa lampu motor yang kosong, motor yang gak ada lampunya. Tukeran lah sama keponakan laki-laki, ada yang ikut berenam, ada laki-lakinya satu lagi, berarti 2 sama saya. Pas ikut, kita ngikutin pacar adik saya ya. Hujan lagi di jalan, kita duduk di pos ronda. Saya masih ingat di pos ronda sekitar pukul 11:30, duduk di pos ronda. Saya makin bingung dan perasaan gak enak terus. Gak enak itu karena adik saya yang biasanya ngobrol gak ngomong-ngomong, diem aja motor teh, dibonceng sama keponakan saya masih saudara. Sesampainya di rumah, alhamdulillah lah, kita sampai jam 12 kurang sedikit, sampailah kita ke rumah sekitar jam 12 lebih. Pas sampai ke rumah, saya bicara begini, jangan marahin yang lain, marahin saya aja, karena saya udah bawa jauh main, terus gak pulang sebelum maghrib. Oh iya, kata saudara saya, ya tanggung jawab Allah. Pas saya baru ngomong, pas pulang ke rumah, saya bikin kopi hitam, baru juga datang ke rumah, tiba-tiba kakak istri kesurupan. Tapi dia mah gak ikut, tapi ada di rumah. Tiba-tiba kesurupan sekitar pukul jam 12, habis bikin kopi bisa kesurupan. Pas saya makin panik lah. Saya juga aneh, kenapa yang kesurupan yang gak ikut gitu. Makin aneh kan, makin aneh yang kesurupan kan. Saya mah diem aja dulu. Pas kesurupan dia meronta-ronta, gak mau diem, wah ngamuk lah. Dikasih ini dikasih itu gak bisa gak sembuh. Ya udah panggil ustad apalah. Dan pas saya bingung, ada seorang ustad, saya lupa lah nama ustadnya lah, datang ke sana. Nah pas ustad itu mau dia bercerita yang kesurupan itu, katanya pengen dibalikin karena ngikut udah jauh. Wah, selama perjalanan itu ngikut ngikut tapi gak tahu pulang dianya. Ini makin bingung saya. Terus yang anehnya itu, yang kesurupan itu melihat istri saya sama adik istri saya, terus melihat gak mau yang lain. Gak tahu pengen masuk, gak tahu di mana, saya juga gak tahu pokoknya. Pas datang ustad, nah, ditanya-tanya gitu pengen pulang, ya alhamdulillah bisa keluar lah. Wah mengerikan lah, kesurupannya itu cewek lah, teriak-teriak
teriak-teriak habis pokoknya pengen pulang. Padahal itu pas bulan udah lebaran, katanya kan udah lebaran mah hantunya juga masih ya diikat dengan katanya, nggak tahu saya juga kan gitu. Hantu yang bandel. Bandel itu mah kayaknya bandel sih kan. Saya mah pengalaman itu terus pas udah keluar adalah sesepuh di sana. Katanya saya melewati tempat yang dimana orang banyak dibunuh. Oh dulunya. Katanya. Saya lupa lah ngaran daerahnya. Tapi saya ingat. Saya pas muter-muter di hutan itu saya tahu jalan, oh ini ke sini. Tapi yang bawa kenapa bolak belok saya juga. Padahal saya bukan orang situ, tapi ada petunjuk kan di jalan hutan ini ke sini. Tapi kenapa yang bawa yang tahu jalannya bolak belok terus, saya juga pusing pertama, malah saya marahin lah si adik teh. Nah, ya kata si sepuh teh melewati jalannya orang banyak dibunuh, untung sengaja dibawa jauh banget. Dan itu kan pengalaman aneh lah. Anehnya gimana? Biasanya perjalanan 1 jam, ini dari setengah 5 sore sampai jam 12 malam dari daerah Pangandaran Batu Hiu ke Banjar, kan aneh. Itu mah bukan muternya tapi sampai Bandung kalau diputar-putar gitu, diputer-puter dilungungin. Nah, katanya ya daerah sini mah kan masih kena inilah, masih kena sakral lah, masih kena kata pamali itu masih kena dipakai. Dan saya gak ngurus sih, kata orang tua harus sampai jam 6 di rumah teh, saya ngebandel gitu, lewatin gitu. Ya, itulah resikonya, itu pengalaman yang terburuk dan alhamdulillah saya gak pernah lihat ya gitu. Tapi suara itu tapas udah beres nih kesurupan, saya nyerita ke istri nyerita, ada yang di dekat, ada yang ketawa, ada yang nangis. Oh iya, ama gak denger, padahal denger, oh berarti semua denger bercerita pas itu teh. Itu pas di rumah cerita. Udah beres lah itu teh, jam 2 lah, jam 2 subuh udah gak ada yang kesurupan gitu. Cerita, oh bener berarti semua orang denger gitu. Cuma pada diem termasuk saya. Takut saya, bukan orang lain bukan saudara takut ini dengan takut, padahal saya takut sama ceritanya. Itu pengalaman lah. Nah itu saya lupa daerahnya, itu banyak orang dibunuh di sana. Saya lupa lagi lah nama daerahnya gitu, tapi itu hutan banget pokoknya. Paling lampu motornya 2 meter paling tembus. Pencahayaannya gitu Gak ada, PJU gak ada lah tuh. Gak ada PJU, gak ada orang, gak ada rumah, jadi nanya ke siapa. Ya begitu paling ceritanya. Oke. Silakan.